Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kembali kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah karena sampai pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan hidup, sisa-sisa umur, kesehatan dan kelapangan. Mudah-mudahan nikmat umur kesehatan yang diberikan oleh Allah, dengan sebab itu kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mohon maaf malam hari ini ulun tidak membaca kitab At-Tajul Arush karena Ustadz Royani menelepon ulun masalah fadilah Ramadan kajar. Karena insya Allah tanggal 13 hari Selasa kami di Panarung sudah Ramadan. Pada tahu di pasar nih kira-kira sama seolah. Jadi masalah fadilat bulan Ramadan. Jadi ulun sampaikan sedikit saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baca kitab Nujhatul Majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafana fi ulumihi fid darain amin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisan min majalisi dzikri fir ramadan kutiba lahu ay kataballahu lahu bi kulli qadamain ibadatus sanah wa yakunu yaumal qiyamah ma'i tahtal arsy. Yang pertama dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hadir satu majlis daripada majlis zikir di bulan Ramadan, insyaallah hampir di semua masjid, hampir di semua musala langgar insyaallah mengadakan kuliah subuh atau kajian subuh habis selesai salat subuh. Insyaallah seperti itu. Jadi barang siapa yang hadir suatu majlis daripada majlis zikir, majlis ilmu di bulan Ramadan, maka setiap langkah yang dia langkahkan kakinya menuju majlis di bulan Ramadan, maka setiap langkah kaki itu dicatat oleh Allah sama seperti ibadah 1 tahun, dan nanti kata Allah bersama aku di bawah arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini sebagai motivasi kepada kita semua, karena ilmu itu akan bermanfaat, ilmu itu akan ada berkahnya, ilmu itu akan memberikan bekas di hati kita, dan insya Allah bisa kita amalkan dengan syarat yang pertama, niat yang benar. Makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim. Apapun yang kita niatkan karena Allah, maka akan sempurna di hadapan Allah, ada nilaiannya di hadapan Allah, dan akan bermanfaat kepada kita. Tapi apapun yang tidak karena Allah, maka akan sia-sia dan tidak ada nilaiannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka agar kajian kita menuntut ilmu bermanfaat, yang pertama awali dengan niat yang benar. Makanya ada istilah al-muhassabah qabla al-amal. Ada istilah apa? Muhassabah ma'itihi, niat sebelum beramal. Jadi sebelum aku hadir ke majlis, kalau ada niat yang tidak lurus, ada niat karena A, karena B, niatnya karena yang tidak karena Allah, luruskan dulu. Insya Allah kajian kita akan bermanfaat, dan insya Allah Allah akan berikan hidayah. Kita mampu untuk mengamalkan apa yang kita dengar. Tapi dengan niat yang benar. Yang kedua, mohon maaf, harus merendahkan hati kita.
Ini ada orang menuntut ilmu itu merasa seorang lebih alim daripada orang. Ini bahaya nih. Karena orang tawadu itu bukan di perilaku. Tawadu itu bukan di karakter. Tawadu itu rendah hati itu bukan di perbuatan. Perbuatan cerminan kepada hati. Tapi intinya orang tawadu itu adalah pekerjaan hatinya. Hatinya tidak merasa lebih mulia daripada orang lain. Jadi kalau orang menuntut ilmu itu merasainya lebih alim, merasa dia lebih pantas, merasa dia lebih berilmu, maka ilmu tidak mungkin masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam dirinya. Mohon maaf, merasa lebih lawas mengaji, merasa lebih alim, merasa lebih lawas menuntut ilmu, merasa lebih tua dan lain sebagainya. Itu ilmu akan terhalang masuk ke dalam hati kita. Dan susah mendapatkan nur ilahiyah, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan perilaku. Kalau perilaku itu bisa diulah-ulah, Pak. Bajalan betunduk itu bisa diulah-ulah. Di hadapan orang betunduk, bilang hendak jurongkop. Itu bisa diulah-ulah tuh. Tapi yang susah ini kan hati ini. Makanya di dalam kitab Ayyuhal Akhu yang malam Selasa ulun baca itu kata Imamul Ghazali, ij'al himmata ruha ila ruhi. Jadikanlah cita-cita engkau, jadikanlah keinginan engkau untuk membersihkan rohani engkau. Kenapa? Karena rohani itu adalah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekira ilmu itu berkah, insya Allah bermanfaat. Yang pertama, niatkan niat yang benar. Yang kedua, jangan merasa kita lebih alim daripada orang. Dan yang ketiga, ini penting, jangan me'iktirat. Kalau orang pondok tahu nih, me'iktirat itu apa? Sangka jahat lawan guru itu kalau boleh. Makanya ada doa, ya Allah tutupkanlah aib guruku, ya Allah tutupkanlah aib guruku, ya Allah tutupkanlah aib guruku. Kenapa? Aku takut kalau aib guruku engkau buka, ya Allah, akhirnya aku sangka jahat kepada guruku. Itu agar ilmu bermanfaat. Ini ketahuan aja yang sungguh-sungguh menuntut ilmu lawan kada tuh. Ya Allah, mengoler. Kada turun supan juga jar. Turun barang haya. Barang di mana kada duduk asal turun ha. Mina bahunjur-hunjur. Lagi mun ibu-ibu kadang-kadang beri muar benar. Nah ini. Bunjur hadap ke sana pulang, ustadznya ini hadap ke sana. Ya pasti. Kayak apa anak bermanfaat ini. Bapander ya pulang. Kada remi lah cara manyi sih kok kada remi. Jangan diundang lagi, aku ingin hendak itu lagi jalan. Di bawah itu kayak apa anak bermanfaat nih tuh. Hambar daripada kepada aja turun tuh daripada kepada. Kada bermanfaat. Apalagi menyambat guru dan sampai ulun sampaikan kemarin di Masjid Nurul Islam, ibu-ibu ini kejam, Pak. Ibu-ibu ini kejam. Kalau lalakian ini bilangnya kata ketujuh, lawan ustadznya paling-palingnya betunduk, guring atau nyebulik, selesai. Tapi kalau ibu-ibu yang disambatnya, dasar disambatnya. Iya kada Bu? Iya kada Bu? Nah, mengaku sih dia. Sambatnya, makanya ngeri ibu-ibu ini ngeri. Ngeri sedap. Kalau lalakiannya kada ketujuh paling-paling betunduk atau bulik atau kada turun lagi, selesai. Coba mun ibu-ibu. Ada yang bapasan ulun. Bila pian kada sanggup, bila pian kada turun, setelah jangan lagi ustaz itu jangan lagi. Jangan lagi ya. Ada orang yang hendak mengundang tangan tisidin, jangan diundang lagi. Kayaknya aja mamplokinya. Mamploki kada aja juga. Ibu-ibu ini kejam. Bilanya kada ketujuh, dasar disambatnya. Tapi lain ibu-ibu sini lain. Ibu-ibu yang dipayang maksud ulun. Nah, jadi jangan me'iktirat. Makanya mohon maaf jangan tersinggung. Kenapa orang pondok itu kadang-kadang ilmunya lebih berberkah daripada, mohon maaf, daripada sekolah umum? Karena orang pondok itu punya akhlak dan punya tata kerama kepada guru. Mohon maaf jangan tersinggung. Orang pondok mungkin hanya 2 tahun, 3 tahun, kadang-kadang ilmunya berkah, bermanfaat. Kenapa? Karena dia punya tata kerama, punya akhlak, punya sangka yang baik kepada gurunya. Coba orang-orang pondok, Masya Allah. Apalagi kalau di Jawa, Bian. Ini di sekolahan anak Haji Arif nih. Itu lawan guru tuh kada wani, paling langsung beundur aja.
Bila guru lewat kadang-kadang berdiam, kadang-kadang memacul ke sandal-sandal dijajak. Luar biasa adabnya. Coba mun sekolah umum, lahuam lagi. Guru dibawanya betampar. Iya, bahana berkah gitu tuh. Jadi pejabat kena korupsi jadinya. Enggak ada berakhlak ya Allah. Makanya dikatakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar kata Al-Imam, saya lupa nama beliau, kata beliau apa? Qalilul adab, sedikitnya adab itu lebih kami berhajat daripada banyaknya ilmu. Ilmu banyak enggak ada adab tidak ada nilaiannya. Jadi jangan ada i'tirad. Jadi bila orang itu mengaji di bulan Ramadan dengan niat yang benar, tidak mengiktirat kepada gurunya, merasa tawaduk dalam hatinya, maka setiap langkahnya akan dicatat oleh Allah seperti ibadah 1 tahun. Masya Allah. Mudahan diringankan oleh Allah untuk beribadah di bulan Ramadan. Makanya ada dalam surah Al-Imran itu ayat 8 kalau tidak salah lah. Yang hafal Quran mungkin nih tahu nih. Itu ada doa kita minta kasih sayang Allah. Salah satu doanya apa? Pian hafal semua doa nih. Menurut sebutkan iyakah jangan hafal. Doanya apa? Rabbana apa? Lain Rabbana atina, lain itu hafal lain kami. Nya kan Rabbana itu kada atina kada. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Kau condrongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan kami petunjuk. Maka tanda Allah sayang kepada hambanya, Allah jaga hambanya agar selalu dekat dengan dirinya. Bila hendak tersesat diluruskan, bila hendak mereng ditarik, apabila hendak kincong sebelah kanan ditarik, diluruskan, dijaga oleh Allah, diberikan Allah hidayah, diringankan hati untuk ibadah kepada Allah, ringan untuk taat kepada Allah, maka itu tanda Allah sayang kepada hambanya. Jadi kalau kita itu bulan Ramadan tuh rasa ringan hendak ibadah, rindu hendak ibadah, sakit hati tak tinggal ibadah, tanda Allah sayang lawan kita. Kita lagi mau ukur-ukur diri kita nih nah. Ya Allah, ini ada orang kayak itu, ada juga sebaliknya. Ramadan kada Ramadan sama aja. Kada Ramadan kada kelanggar, Ramadan makinannya. Sebelum Ramadan kada membaca Al-Quran, masuk Ramadan makinannya. Bahkan mohon maaf, Ramadan ini kan kalau bulan ini termasuk bulan panas para saulun. Artinya bulan panas apa? Yang kada suah membaca Al-Quran, insya Allah bulan Ramadan tak baca Al-Quran. Yang kada suah kalanggar, insya Allah bulan Ramadan kalanggar. Yang kada suah sembahyang isya berjamaah, insya Allah isya berjamaah karena bulan panas. Tapi kalau Ramadan aja kada suah membaca Al-Quran, Ramadan aja kada suah kalanggar, Ramadan aja kada pernah hadir ke majelis ilmu, maka survei membuktikan di luar Ramadan makinannya bakulat Al-Qurannya. Itu Ramadan ini bulan yang kada suah membaca gini umpat juga nya, walaupun salah badannya, ini umpat juga. Ya kalau kada suah sembahyang isya berjamaah, sembahyang isya juga berjamaah, walaupun wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, awal pandangan lawan akhir. Barang aja. Ada juga masuk catatan ya Allah. Kasihan panitia. Bila awal memasang tenda panitia, habut. Semingguannya alhamdulillah jamaahnya tambah maju. Maju ke muka. Makanya malam tadi ulun ceramah di Al-Falah, kalau di Saudi ini guru kita guru Tarmiji nih tahu nih. Kalau nisfu akhir itu kayak apa? Semangat orang Saudi itu kayak apa? Hakun berkereta. Ibadah luar biasa yang tuha-tuha ditunjul sekira kau beribadah di akhir malam Ramadan, karena itu malam yang istimewa nisful lail. Makanya hotel-hotel di Arab Saudi yang tadinya harganya 700 real, kalau sudah akhir itu sampai 1000, 2000, 3000, sampai 8 kali lipat, 10 kali lipat. Hibak hotel itu kada ada tempatnya. Kenapa? Begitu mereka sangat yakin begitu istimewanya bulan Ramadan. Jadi makin ujung Ramadan makin hibak masjid, makin ujung Ramadan makin berjobel masjid. Kurang lebih kita di Palangkaraya. Kurang lebih. Banyak kurangnya pada lebihnya. Kita aneh makin ujung makin kosong ya Allah. Yang mana yang hibak? Yang mana yang hibak?
pasar. Termasuk butik ulun hibah. Kata jualun juga. Ya. Makanya ulun lupa membaca riwayat itu, orang yang meninggal dunia tatkala bulan Ramadan, dia tidak meminta kepada Allah minta hidupkan 1 bulan, dia tidak minta kepada Allah minta hidupkan 1 minggu, dia tidak minta kepada Allah minta hidupkan 1 jam, dia tidak meminta kepada Allah minta hidupkan 1 menit, bahkan dia hanya meminta kepada ya Allah, hidupkanlah saya di bulan Ramadan walaupun hanya 1 detik saja. Kenapa? Begitu mulianya bulan Ramadan. Jadi beruntung kita kalau ringan hendak beribadah di bulan Ramadan. Mudahan Allah berikan kita hidayah insyaallah. Yang kedua, barang siapa, ulun ringkas saja nah. Para kisah darinya. Belum lagi. Capat ijegin. Waman barra, nah ini penting. Waman barra walidayhi bima tanalu yadah najrallahu ilaihi bi ra'fati wa rahmati wa ana kafiluh, kata Rasulullah. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya di bulan Ramadan, bima tanalu yadah, dengan tangannya sendiri. Jadi bulan Ramadan ini kita tanggal insyaallah hari Selasa insyaallah tanggal 13. Jadi sebelum bulan Ramadan, istilah mendatangi kuitan. Apa mendatangi kuitan? Minta ridho, minta maaf lawan kuitan. Kada apa-apa mencium batis kuitan, kada apa-apa. Tapi kalau mencium meminum banyunya kada usah. Nya ada yang batakun ustad, biar ada ulun bisi anak nakal benar. Jadi ulun minum makan banyu batis ulun, alhamdulillah ampih nakal ustad aja. Jadi kan apa-apa juga asal bajunya, asal batisnya dibasuh Pak ya Allah lah. Tapi julungnya antara 2 ampih nakal tuh takutan enggak diminum makan banyu tuh pulang. jadi barang siapa yang di awal Ramadan istilah mendatangi kuitan, amun di Palangkaraya istilah datangi kuitan, imbah didatangi apa? Inya kadang-kadang ada juga mendatangi kuitan cuma kada istilah. Tahulah kada istilah adalah salajur melanjalajur. Salajur menyalajur apa? Antara anak. Kasihan kuitan mama gadis seorang, gaduh anak seorang pulang. Ada lagi yang sakti, salajur minjam duit. Ada juga gitu tuh. Imbah kesusahan datang wadah kuitan, imbah nyaman kada mendatangi kuitan. Jadi barang siapa yang dengan sengaja mendatangi kuitannya, lalu dia ambil tangan kuitannya. Setelah diambilnya tangan kuitannya, dia bilang, dia cium tangan mamanya. Inya cium tangan abahnya, lalu dia ngomong, "Mak, bah, ulun banyak-banyak minta ridho, ulun banyak-banyak minta maaf, ulun sadar benar panderan ulun tanyaring pada pian, sikap ulun rancak menyakiti hati pian, rancak pian menangis gara-gara permanderan ulun, gara-gara perbuatan ulun, gara-gara tingkah laku ulun." Lalu diciumnya tangan orang tuanya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, seraya meminta maaf kepada orang tuanya, maka anak yang demikian akan dipandang oleh Allah birra'fati wa rahmah, dengan pandangan kasih sayang, dan kata Rasulullah, wa ana kafiluh, saya menjamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untung benar kalau kita bisi kuitan yang masih hidup, alhamdulillah. Kita masih bisa melihat raut wajah orang tua kita. Kita masih bisa mencium tangan beliau. Kita masih bisa memeluk beliau tatkala beliau mengatakan, ikam kuridai dunia akhirat, insyaallah itulah keberkahan dan ketenangan hidup kita. Jadi datangi kuitan. Yang sudah mati Bang Ustaz, umurnya sudah mati, doakan kuitan kita. Setiap selesai salat doakan, setiap selesai salat doakan, setiap selesai salat doakan, doakan. Tanda kita sayang lawan kuitan kita. Kapan mendoakan yang afdal? Setelah selesai salat 5 waktu. Jangan pernah meninggalkan untuk mendoakan orang tua kita. Setiap selesai sembahyang doakan. Ya Allah. Jangan kada ingat lawan kuitan. Didatangi kuitan. Tapi Ustaz jauh.
Namunnya jauh, mun bulik Ustaz teh, ya Allah pian tahu ya kalau Ustaz. Ini corona Ustaz teh. Duit kata piada Ustaz teh. Namun bulik kejauhan Ustaz teh. Maka di Singapura sana, Simpang Martapura. Jauh Ustaz teh. Namunnya jauh, wah ini kan musim canggih sudah. Tahu kalau canggih, Pak? Tahu kalau canggih? Bau tang cangkal ditagih ngalih. Ditelepon kuitan, ditelepon kuitan. Ma ulun mai kada kawa bulik mai. Ulun kada kawa mai bulik ulun kada kawa minta basalaman on pian langsung lewat telepon ini mai ulun minta ridho on pian. Ulun rancak kada telepon pian. Ulun sibuk dengan urusan ulun. Ulun sibuk dengan gawian ulun. Ulun sibuk dengan anak ulun. Ulun kadang-kadang lupa menanyakan kabar pian mai. Ulun banyak-banyak minta ridho, banyak-banyak minta maaf. Doakan ulun mai. Mudahan hidup ulun berkah. Maka anak yang demikian anak kapiluh kata Rasulullah. Saya jamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditelepon kuitan. Jangan ditelepon, jangan di SMS. Kuitan enggak ngerti SMS. Itu sudah nih SMS naik, bingung sih Din. Ya, ulun kenapa jadi tahu kuitan nih kadang-kadang kada tahu di SMS. Tuh mama ulun tuh nah. Bebunyi, HP bebunyi. Ya. Diambil si Din remote TV. Ya sini. Jatuh lain mah itu yang berbunyi itu nah. Orang tuanya kada tahu. Ada juga rajin di Makkah rajin yang 4 ulun di Makkah rajin tah. Ada ini. Ulun teleponakan keluarganya. Nih julun nih, keluarga anak pian bapander. Di mana si Din mandak sini? Kada ada bunyinya Ustaz teh nyatai, kada ada pulang di sini. Sini. Orang tua kan kada tahu tah. Nah, jadi jangan di SMS, kuitan tuh di telepon. Jangan menelepon minta pulsa lawan kuitan. Itu kebaling pulang. Telepon kuitan ya Allah. Untung besok kuitan masih hidup, kita masih bisa melihat raut wajah beliau, masih bisa memandang beliau. Tatkala beliau ngomong, "Nak, engkau saya ridai dunia akhirat insyaallah." Itulah keberkahan hidup kita. Cuma kalau besi kuitan yang panjang umur, mohon maaf harus kita yang memahami kuitan kita, kada kawa kuitan kita memahami kita. Lu ingatkan. Apabila basic kuitan panjang umur, mungkin umurnya 70-80 tahun, harus kita yang memahami kuitan kita, kada kawa kuitan kita memahami kita. Kenapa? Karena waman nu'ammirhu nunakishu fi khalqi afala yaqilun. Barang siapa dipanjangkan umurnya, akan diambil Allah nikmat satu persatu. Jadi kuitan kita tuh kayak kekanakan doang. Kadang-kadang batakun kada mau sekali. Dipadahkan ini batakun pula. Dipadahkan pula, karena batakun pula. Kayak cupang dah. Harus kita memahami. Muyak pian di batakun terus. Nah, ini salah alhamdulillah. Muyak iya. Jangan. Bahari ada kisah. Ini kisah bujur, ada kisah paloy. Bahari ada kisah, jadi kuitan laki ini ulun baca ulun kadang-kadang senang membaca apa di cerita-cerita itu senang membaca. Jadi waktu duduk di perataraan rumah, jadi kuitan laki ini dalam keadaan sibuk, dalam keadaan sakit-sakitan, duduk di emperan rumah di belakang dapur. Lalu ada burung. Jadi batakun lawan anaknya nih. Nak, burung apa itu? Jar yang anak burung gagak bahai. Oh iya kah. Pandar. Batakun pulang. Nak, itu burung apa itu? Burung gagak bahai. Iya kah. Pandar pulang. Batakun pulang. Nak, itu burung apa tuh jar? Apa jar anak? Kupadahkan gagak masih aja batakun. Tuh kada sabar ya kalau lah. Kita kadang-kadang bisa kayak itu. Bujur kada? Kadang-kadang kada sadar. Itu pang urang. Jakanya sidin ingat kadanya manakuni lagi pang. Akhirnya dalam cerita itu sidin ini rupanya orang yang senang menulis kehidupannya. Sekalinya sidin punya catatan. Nah, di catatan sidin tuh ada dibawakan sidin ke anak sidin. Nah, sekarang catatan tuh pernah anak itu bertanya tentang burung gagak waktu halus. Dijawab sidin puluhan kali, tapi tidak ada kata-kata yang kasar kepada anak tersebut. Jadi jar sidin tuh, ikam gin bahari suah jawab akun kayak aku nih. Lagi kakanakan berpuluh-puluh kali lagi. Cuma aku kada ada membentak ikam. Aku hanya 2 kali ikam sariki sudah. Mohon maaf. Jadi bila panjang umur kita memahami kuitan. Dan kuitan ini piannya util atau util lah. Takun terus.
Sudah dikisahkan bertahun lagi. Ada juga yang sudah makan bapak dia belum makan kan? Ada juga. Kayak itu pangdah. Jadi bilanya kuitan itu panjang umur, 3 penyakit timbul harus paham pian. Panyarikan, parajuan, penyinggungan. Bila bisi kuitan itu panjang umur, apalagi serumah lawan pian. Mohon maaf, panyarikan, penyinggungan, parajuan. Sedikit-dikit tersinggung, sedikit-dikit tersinggung. Talambat lawas kada beelang, durhaka bisidin. Bukahan anak. Nah, ya Allah. Talambat talambat menjulungi obat, menyuruh aku mati kah bisidin. Bukahan anak. Nah, jadi kita yang memaklumi, ya Allah maklumi, dimaklumi kuitan. Itu pangdah kuitan kita. Kita kena kayak itu aja juga. Kayak itu aja juga. Makanya kata Rasulullah, berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya anakmu akan berbuat baik kepada dirimu. Kalau hari ini kita memperlakukan kuitan kita baik, menghargai kuitan kita baik, bersabar kepada kuitan kita, insya Allah di hari tua anak kita akan memperlakukan kita dengan baik. Tapi kalau hari ini pian membentak kuitan pian, memamai kuitan pian, menyariki kuitan pian, demi Allah suatu saat nanti pian di hari tua akan dibentak oleh anak pian. Hati-hati, ini kuitan. Jadi berbuat baik kepada kuitan. Jangan tak paling. Apa tak paling? Ya Allah, menyumbang langgar 1 juta, 2 juta, ke masjid 5 juta. Tapi kuitan berhutang ditagih. Nah itu toluput juga ada paling juga ini tuh kuitan dulu. Ini ziarah kemana-mana, ulun jangan salah penyangka lah. Ustadz ini melarang ziarah, kan ada ziarah bagus, mengingat kepada kematian, cinta dengan para aulia Allah, orang-orang dekat dengan Allah bagus. Tapi mohon maaf tak kuliling ziarah kemana-mana, kuitan di rumah disisiakan. Padahal kuitan itu doanya lebih makbul daripada 100 walinya Allah, dan itu adalah sorga yang terdekat dengan kita. Itu sorga yang terdekat. Makanya di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya petunjuk siapa kawanku di sorga. Kan begitu ceritanya. Jadi ujar Allah diilhamkan bahwasanya kawan ikam di sorga itu pedagang daging di pasar. Cuma kada diceritakan tuh pasar mana. Yang pasti kada termasuk payang, kada termasuk dagang. Jadi Nabi Musa ini penasaran, kenapa jadi kawanku pedagang daging? Kira tadi siapakah? Tokoh manakah? Sekalinya pedagang daging. Penasaran apa? Mbak Melangi, oh sekalinya yang pedagang daging ini ya Allah memiliki orang tua rentak. Mohon maaf, penyakit orang tua yang begitu tua renta, tuha benar lumpuh kalau bisa apa-apa. Ternyata yang berdagang daging ini setiap pulang inya kada mandi dahulu. Siapa yang dimandiakannya kuitannya deh. Kuitan diangkut, dimandiakan, habis dimandi, dibajui, habis dibajui. Mohon maaf kalau kita bahasa ini disisiri, didandani, setelah rapi belum dia makan, diambilkan makanan. Belum lagi nya mandi, belum lagi nya makan, kuitan dulu diharagu. Diambilakannya makan, disuapinya kuitannya. Setiap hari nih. Bulik di pasar, kuitan dimandiakan, digosokakan, dibajuakan. Selesai dibajuakan, diambili makan. Habis diambil makan, disuapakan setiap hari. Ternyata doa kuitannya apa? Ya Allah, mudah-mudahan anakku ini kawan Nabi Musa di sorga. Ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Kita membayangkan kayak itu nah. Kawa jua kita lah. Amun besi kuitan tuha tapi berduit nyatai baik. Mati warisannya banyak. Ya Allah ini ngalih ini besi kuitan susah, cerewet, penyakitnya macam-macam, hidup kita pas-pasan. Bila kau bersabar demi Allah, itu yang memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berat. Makanya dulu ada cerita. Cerita itu orang berisi 2 anak. Yang saikung anaknya sugih, yang saikung anaknya susah. Jadi yang anak yang susah ini diam di kampung. Dengan keterbatasannya cuma ini di sanak yang tuha. Ya kayaknya kita di Palangkaraya, kampung di mana di sini? Kalau Palangkaraya di mana? Di Tamban kah?
Anggap aja di Tumbang Jutuk sana tuh kampung. Apa wali kita semalam Hairun yang kita bawa mobil yang paling-paling tuh di mana tuh? Tumbang Sanamang, ujung dunia deh gitu. Belum ceramah ke Tumbang Sanamang yang double garden aja, bilang paling-paling mobilnya. Jadi anggap aja jauh di kampung. Jadi yang di sanak tuha ini berabut jar ding sanak tuha, aku aja menggaduh. Ujar yang ding sanak yang ta'anum, aku aja menggaduh. Aku di kota, kalau mama garing apa-apa, nyaman aku menggaduh. Karena jenis sanak tuha, aku nak menggaduh. Karena kesempatanku, ada berbakti lawan kuitanku. Jadi barunding lawan bini, kayak apa kalau kita menggaduh kuitan? Ujar yang bini, aja gaduh aja. Kayak apa hidup kita gini pas-pasan? Apa jar yang bini? Wah kita ini hidup pas-pasan, wani babagi lawan kuitan, insya Allah nilaiannya, pahalanya lebih besar daripada hidup kita berlebihan menggaduh kuitan. Kenapa? Kalau berlebihan wajar menggaduh kuitan. Kalau pas-pasan wani menggaduh kuitan, itu luar biasa tuh. Akhirnya digaduhnya kuitannya, babagi lawan kuitan karena hidup susah. Hidup susah. Hidup susah, digaduhnya kuitannya. Karena digaduhnya kuitannya, akhirnya kuitannya karena hidup di kampung garing, karena garing lawas membawa bulik. Bila garing bawa ke kota, karena bawa. Jadi jar yang di sanak yang anum di kota lawan aku aja. Nih garing nah, amun mama ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab? Umpat aku aja. Jar yang di kampung, umpat aku aja. Barabut hendak menggaduh kuitan, masya Allah. Bah, mun kita besi anak kayak ini himung benar. Ada ini berabut menolak kuitan. Aku kada bani jarano, ngalih lawan biniku ngalih. Ini ngalih lawan bini aja. Saya kong aku kada bani juga. Kam tahu juga kalau jar. Wah ini di bedauran kena payu bejualan. Ada ini ya Allah, berabut hendak menggaduh kuitan, ya Allah. Menurut riwayat tuh, ini kejadiannya di Riyadh. Sampai ke pengadilan, Mbak. Ke pengadilan itu apa? Siapa yang lebih berhak menggaduh kuitan? Ngotot hendak menggaduh kuitan. Masya Allah. Bah, tahuam kita gini. Ini macam-macam alasan, aku jauh pang. Padahal koler aja yang menggaduh. Yang memberi muara pulang, mohon maaf, kuitan dimasukkan ke pati jompo. Ya Allah. Ada lagi yang sakti, ada lagi yang sakti. Nih mohon maaf, nih pengalaman ulun. Datang ke rumah ulun. Ustaz, ini apa julun bawa aku wah? Kenapa julun? Minta banyu talak aja. Talak apa julun? Anu talak dunia aja ku ada talak dunia. Anu Ustaz teh kuitan ulun. Kenapa? Garing lawas sudah. Amunnya hendak sehat, guru sehat. Munnya hendak mati, kami ikhlas saja. Dipindahkannya banyu talak dunia. Suruhnya kuitan mati lah kas. Ya Allah. Nah itu. Ini tahuam lagi. Mun ada kayak itu lihati aja kena matinya kada behinak kurang tuh. Jadi lawan kuitan. Ramadan. Wa ma min imra'atin, selanjutnya pulang. Wa ma min imra'atin tadluru burida jaujiha fir Ramadan illa kana laha indallah sawaba Maryam wa Asiyah. Nah, Masya Allah. Wa ma min imra'atin, mana juga perempuan. Ini artinya siapa saja perempuan, asal bebinian aja, asal istri saja, siapa saja tatlubu ridho jaujiha, minta ridho lakinya di Ramadan, di bulan Ramadan. Bu. Wah CS benar ibu nih. Senang lu di sini penyahutan. Ada di lain dulu menyengiau 5 kali ada di Saudinya. Ini alhamdulillah penyahutan ketahuan. Ketujuh menyahut laki. Jadi kada salah. Jadi mohon maaf, mana juga perempuan yang meminta halal lawan lakinya, minta ridho lawan lakinya di bulan Ramadan. Ba istilah boleh mendatangi laki. Ini tanggal 13 kena. Hari Senin tuh sadang habis maghrib, habis sembahyang maghrib, habis sembahyang habis mandi, datangi laki. Biar sini datang berokok kata bapak. Oh abahnya ampih dulu rokok anak rokok pian dulu. Kenapa? Kata bapak mana tangan pian mana? Ini jangan yang laki. Ambil tangan, bisa serius nih. Kenapa jadi tertawa?
Ini bujuran nek. Ini tertawa. Ini minta ridho. Maulah mencari batis. Pasti mencari tangan. Nah, datangi itu nah. Oh mana tangan pian? Napa jadi yang laki? Napa? Kada mana tangan pian mana? Ambil tangan laki, nah tunduk lawan laki, nah cium. Kalau perlu dengan berurai air mata. Sekalinya tak kapit batis. Nah. Oh abahnya ulun banyak-banyak minta ridho lawan pian, banyak-banyak minta maaf lawan pian. Ulun sadar benar ulun ini tanyaring muntung pada pian rancak mamamai pian, maka bila ulun cangangi pian ni kijip-kijip mata ulun mamai. Ulun banyak-banyak minta ridho abahnya lah, ulun sadar ulun banyak salah. Cium tangan laki dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Kapan perlu balik tangan laki na cium. Allah minta ridho abahnya. Habis dicium, lalu pian minta ridho lawan laki pian. Itu apa bu? Ila kana laha indallah. Maka perempuan yang demikian nanti di sisi Allah dia akan mendapatkan pahala seperti pahala Maryam dan Siti Asiyah yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ayo bu, katakan malam Senin. Datangi laki pian. Insyaallah bu imun pian kada terbiasa, insyaallah laki pian menjapai dahi pian. Kenapa ikan buang perangai gak aja? Dikiranya anak mati sok. Karena kada suah rajin, kada suah. Kada suah rajin. Amun biasa kada apa-apa. Amun ulun bini ulun alhamdulillah hendak kemana-mana cium tangan. Amun kada biasa dasar aneh laki. Napa ikan napa. Jangan laki. Bisa main telepon ulun, setiap hari napa bini gua kesurupan kejar. Karena kada biasa. Mun orang biasa kada apa-apa. Ya kalau lah. Napa ikan napa jar. Nya karena biasanya mencium tangan bisa hari raya. Sekaliannya setahun sekali. Tegin babaya santok hidung badelan lah jangan beri muar bener. Jadi tertawa benar makan bisa balik tertawa. Jadi bagus nih boy, ini serius dulu nih bu, minta ridho lawan laki boy, karena kita ini kada bu, ibadah yang paling berat untuk perempuan apa? Saya pengen tanya, ibadah yang paling berat untuk perempuan apa ibu? Oh bu, ibadah yang paling berat untuk perempuan apa ibu? Oh bu, ibadah yang paling berat apa bu? Mohon maaf, berbakti dengan laki paling berat. Kenapa? Berbakti dengan laki ini menurunkan ego kita. Kalau salat insya Allah ibu-ibu rajin, apalagi ke pengajian paling rajin nih. Di mana ada pengajian, tulak terus. Aku tidak memasak di rumah, tulak terus. Pengajian rajin. Tapi yang paling berat bagi ibu-ibu, ibadah yang paling berat adalah taat lawan laki. Kenapa? Karena taat laki ini kan menurunkan ego. Apalagi merasa seorang bahari kuitan sugih, laki kada sugih, malamar seorang, kenyamanan minyak, kenyamanan minyak. Ngapa aku mencium tangannya kenyamanan minyak? Kada bermodal, kada bari kawin nako. Tuh toko tuh bari nabah kok. Pok jatuh karena tuh berat bujur tuh. Ada kada ibu-ibu kayak itu? Oh bu, ada kada ibu-ibu kayak itu? Pian kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sambung. Jadi subuh Jumat terakhir di Nurul Islam, malam Sabtu juga terakhir di Langgar Ulun. Insyaallah malam Sabtu langsung mahaul abah ulun yang ketiga insyaallah. Lah. Mudahan kita sehat semua, panjang umur insyaallah. Adakah pertanyaan satu atau dua saja, habis itu kita tutup. Dua saja. Silakan. Kalau tiga jawab seorangan. Adakah? Ada dampian nah? Adakah? Angkat tangan. Adakah ibu-ibu? Ya kalau adakah bapak-bapak? Adakah? Ada payuna malam ini nah? Ada yang angkat tangan nih, adakah? Pian ada Ustaz? Nah ya Allah Ustaz itu betakun dari jangan ngalih Ustaz lah. Ustaz ngalih pertanyaan. Iya, pikirannya. Rukun Islam ya kan ditakunakan nyaman. Silakan. Pertanyaannya apa Ustaz? Apa aja?
sambil menyupir. Masya Allah. Bisa, cuma kada pintar. Jadi sambil menyupir. Iya, bakal ramat pian nih. Kalau mina aja. Ulun pai panjang umur nah. Dari 2003 ceramah ini hari ini aja pertanyaan yang sembahyang tarawih sambil menyupir. Bagus. Ulun jawab. Memang ada sembahyang yang sambil berjalan ada. Namanya sembahyang sunat musafir. Itu coba baca dalam kitab fikih. Kalau sembahyang sunat musafir itu memang boleh sambil berjalan. Kita sunat musafir hendak ke Banjar, boleh. Hadap ke kiblat dulu, misalnya kiblatnya sana tuh. Perjalanannya ke sana, takbirnya hadap ke kiblat. Allahu Akbar. Hanya balik kudanya, terus jalan. Orang bari bawa kuda. Anggap japian bawa mobil deh. Karena singgah rukuknya hadap pulang boleh sembahyang sunat musafir. Tapi kalau sembahyang tarawih kada. Kayak apa? Allahu Akbar. Atau bahasa isyarat Allahu Akbar. Bapak bangun di sungai. Jadi kalau ada usah lah, ya malah lain habian nih juga. Sekali betakun nginto. Jadi kada ada. Jadi pertanyaan Ustadz nih ulun ingat orang hanyar kawin. Jadi nih minantu nih pandiam benar kada pemander. Jadi jar yang bintuha coba pang bapander. Kada jar minantu aku bila bapander takutan kalau minta salah kada apa-apa asal bapander. Sekalinya apa yang ditakunakan? Kenapa bah jar kapal apian besulah yuma? Sarik bintuha. Hen ya kalau bah jar sarik pian nyata orang sarik. Sekali bapander mah nakuni sulah bintuha. Sama Ustadz nih sekali batakun. Kali sembahyang tarawih sambil menyupir. Ya, mungkin demikian. Terima kasih. Adakah Facebook kaya? Apa pertanyaannya apa? Hendak menghadiahkan kuitan yang sudah meninggal itu kayak caranya? Oh caranya kah? Gampang. Datangi guru termiji. Jadi yang pertama syarat badal haji itu 2. Yang pertama boleh orang yang masih hidup tapi sakit dan sakitnya tidak diharap sembuhnya, itu boleh dibadalkan. Bukan karena duitnya, bukan karena duit lah. Kalau karena duit kada boleh. Besi kuitan garing, tua, dan kada bisa diharap lagi sembuhnya, itu boleh dibadalkan. Yang kedua orang yang meninggal, caranya kayak apa? Yang membadalkan harus orang yang haji. Asalnya kayak itu. Jadi yang membadalkannya harus orang yang haji. Kalau belum haji kada sah membadalkannya. Dan hati-hati, ini mohon maaf, banyak mafia badal haji. Nah, banyak, jadi hati-hati. Jadi mafia badal haji itu tahu lebihan lah. Diambilnya samuan. Sini. 20 diterimanya. Padahal badal itu satu orang hanya satu. Lalu karena inya banyak, pian julung 10 juta, ditakuninya kawan. Ini ada badal haji, mau laikam berapa? 5 juta julungnya. Berujung lahnya 5 juta. Yang 5 juta pulang ditawarkannya pulang ke lain. Ini ada badal haji, mau ke berapa? 2,5 juta. Julungnya belum. Yang 2,5 juta karena murah. Sembarang aja gawinya. Murah ada. 10 digawinya. Hati-hati. Makanya kalau badal haji itu harus jelas siapa orangnya, siapa yang dibadalkan. Takut kalau ada yang nakal, Bapak. Kalau masalah sertifikat itu harganya hanya 5 real, 10 real aja. Itu kada menjamin keabsahan badal haji. Kamana mendatangi kepada siapa saja orang yang pengen berangkat haji, datangi haji yang dipercaya, tapi tentunya kada beliau yang menggawi kalau haji yang pertama, tapi kalau kedua ketiga boleh beliau mengerjakan. Satu orang hanya satu saja. Mungkin demikian. Gitu ya kalau lah. Ya.